Media, media, media. The night is young, we go, it's strong till dawn. Up all night till the morning comes. We love it so, we go, it's strong. Hai, selamat siang. Selamat datang di podcast kami. Kami di sini bakal ngebawain podcast yang kurang lebih nama temanya tuh mengapa anak muda zaman sekarang tuh suka belajar di malam hari. Nah, di sini gue jadi host satu ya. Nah, kebetulan nih gue ada teman lagi nih namanya. Kenapa namanya? Dan saya host kedua, nama saya Rizky Febrian. Nama saya Ahmad Kriswanto dan di sini kita bawa narasumber dari jurusan sebelah nih. Oke, perkenalan nih namanya siapa nih ya? Namanya siapa? Halo, nama saya Hasbi Muhammad Aziz dari kelas 11 TEM 2. Oke, Aziz. Asbi, perkenalkan ya. Salam kenal. Oke. Nama Nasbi. Oke. Oke ya, pos 2. Betul, banyak orang bilang malam adalah waktu yang paling produktif. Apa sih yang bikin anak muda memilih belajar di malam hari? Mungkin gimana ya, Bi ya? Mungkin rasanya lebih tenang gitu kalau belajar di malam hari ya. Kayak kalau siang kan tuh banyak banget kayak suara motor atau suara mobil kalau misalkan tinggal di daerah kota. Kalau kayak kita nih, misalkan kita tinggalnya di daerah-daerah dekat jalan kan berisik ya. Kalau misalkan malam hari itu kan kayak tenang, sunyi, paling ya suara-suara kucing aja yang ada. Iya, dan ada juga yang bilang malam itu adalah malam yang membuat kita menjadi lebih kreatif dan ide-ide kita bisa bermunculan begitu saja. Plus dengan teknologi saat ini mereka bisa akses informasi nih, Bi, kayak lu sekarang bisa akses apa aja ya, kayak kalau dulu mah dikit-dikit harus baca buku lah atau gimana lah. Kalau sekarang kan tinggal buka Google aja udah ketahuan ya jawabannya. Kita juga bisa terserah mau akses apa aja bisa gitu. Misalkan buku baru nih jawabannya kita nggak ketemu nih jawabannya kayak gimana nih ya. Kayak lu juga mungkin kan juga pernah nih. Iya. Cara nemuin jawaban juga kadang nggak pernah ketemu. Nah, kalau misalkan nggak ketemu kan kita bisa searching lah di Google. Tapi ada juga sisi negatifnya loh. Tidur yang kurang bisa membuat kesehatan kita terganggu. Setuju tuh. Menurut gue juga emang kalau tidur malam tuh kalau udah kemalam suka pusing banget. Rasanya kayak haus atau kalau malam tuh lelahnya parah banget lah. Misalkan kita bangun pagi juga masih ngantuk. Walaupun kita juga udah tidurnya udah 8 jam nih. Lu juga gimana rasanya kalau misalkan tidur kelamaan? Wah, justru kalau tidur kita kelamaan justru itu badan jadi pegel-pegel pas bangun. Jadi itu juga Emang tidur malam tuh sisi negatifnya berbahaya sih sebenarnya. Kalau banyak dokter-dokter bilang juga kalau tidur malam tuh bisa bikin kanker lah atau Iya. gimana lah. Nah itu juga sebenarnya nggak bagus. Cuman kalau buat sesekali ya nggak apa-apa lah. Misalkan buat kerja tugas, apa enggak mungkin buat nonton bola juga bisa ya. Ya, betul. Oke, nah itu tuh juga bisa itu kayak gitu. iya. Oke. Oke. Mana lanjutannya kita bisa lanjutin tuh. Oke. Nah, kita bisa ajak nih pendengar untuk share pengalaman mereka. Kapan sih waktu terbaik mereka belajar? Nah di sini nih gue bawa temen nih. Si Hasbi ini yang bakal gue kasih beberapa pertanyaan. Pengalaman dia gimana belajar di malam hari. Dia biasanya tuh gimana tuh kalau di malam hari belajarnya, entah dia sambil nyemil atau sambil denger lagu. Betul tuh. Oke, gimana Bi menurut pendapat lo? Menurut gue sih ya, karena banyaknya anak muda lebih fokus dan bebas dari gangguan di malam hari sih. Oke, nih gue mau kasih pertanyaan nih. Apa yang ngebikin lo tuh pengen gitu belajar di malam hari gitu? Motivasinya apa tuh? Motivasi saya ya lebih tenang dan tidak terganggu pada aktivitas lain. Nah, tuh juga bisa emang bener ya kalau malam tuh adem, apalagi kalau hujan tuh. Tenang Wih, gitu dingin ya. rasanya. Kalau sekarang kan lagi musim hujan mah santai ya. Kita juga lagi beberapa hari ini pulang sekolah tuh kehujanan terus, bener. Bener tuh. Oke, hujannya. iya bener banget. Iya. Oke, sekarang gue mau nanya lagi nih yang pertanyaan kedua. Apakah ada pengaruh teknologi terhadap kebiasaan belajar di malam hari?
Ya, karena perangkat seperti smartphone, laptop, dan lain-lain itu memudahkan mereka untuk belajar kapan saja. Oh iya, gue juga ngerasa nih, misalkan di sekolah suruh bikin PPT gitu. Kalau di sekolah kan sumpek ya, apa gimana. Tapi kalau di rumah kan, apalagi kalau sampai ngerjainnya sampai malam gitu. Nah, kalau malam tuh suka datang-datang ide-ide baru, entah kita yang biasa di sekolah bikin ide kaku banget gitu, apa Ide yang lebih gimana. kreatif ya Chris ya. Nah, iya tuh Iya. kayak begitu. Misalkan kalau di sekolah kepengennya yang singkat aja lah. Misalkan kita cuma bisa apa ATP doang, misalkan amati tiru plek ketiplek gitu doang ya kan. Itu kan nggak bagus ya. Jadi nggak natural kita bikin Benar banget, PPT-nya. Chris. Nah, oke, sekarang ada lagi nih. Mungkin beberapa ada lagi pertanyaannya nih. Bagaimana lingkungan yang biasa lu di rumah nih, lingkungannya tuh enak nggak belajar di malam gitu? Apa masih malam masih rame, masih pada banyak bapak-bapak yang ngumpul di pos ronda atau gimana? Gimana lo pilihannya kalau malam lu bisa belajar di jam berapa gitu? Kalau gue sih ya, kalau belajar lebih enaknya sih belajar di jam 9, jam 9, 10, 11 itu lebih tenang, fokus. Oh, ya biasanya tapi kurang lebih kayaknya habis sholat isya ya ini ya. Ya, Oh, ini iya kadang kan lu juga pulang malam nih. Lumayan pulang malam ya. Kalau siang kan suka ada Eskul ya. ya eskul. betul. Tahu Kak. Eskulnya pramuka dia nih, dia juga ikut ambalan pramuka ini. Kakak-kakak pramuka sebenarnya. Iya dia. Cuman ya emang saya nggak ikut pramuka ya. Wah, Gue emang nggak ikut pramuka aja nih. Dia juga nggak ikut pramuka. Iya, saya nggak ikut pramuka, saya ikutnya rohis. Nah, ya, dia rohis. Cuma saya sampai sekarang masih nganggur ini. Itulah namanya juga kadang suka pulangnya kurang kurang tenang. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya, apakah pola tidur anak muda berperan dalam kebiasaan ini? Kan biasanya banyak anak muda yang pola tidurnya malam dan mereka belajar di malam harinya. Pasti mereka bertentangan untuk kurangnya dukungan sosial karena banyak orang lain sudah tidur. Oh, iya kadang kalau belajar malam juga tuh mungkin kalau kita nggak punya headset apa gimana kita dengerin lagunya pakai HP. Kalau pakai HP kan mau nggak mau ya lumayan lah suaranya kadang kedengeran sampai tetangga gitu. Iya, sampai Tuh apalagi yang suka dengerin lagu-lagu DJ gitu kan agak ganggu kalau sampai malam itu. iya, agak mengganggu juga. Apalagi jam 9 sampai jam 11 tuh biasanya udah mulai tidur lah. Iya, waktu orang untuk beristirahat kan. Emang itu jam 9 tuh kan produktif. Kalau misalkan orangnya pulang kerja atau pulang sekolah kan jam segitu tuh udah selesai mandi, selesai semuanya udah rapi-rapi, kasurnya apa rumahnya baru diberesin kan. Ah, bener banget tuh kata Chris. Emang Nah, oke. Itu kurang lebih tadi Hasbi yang mau tanya lagi. Kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan lanjutannya. baiklah, untuk pertanyaan berikutnya, adakah faktor sosial yang memengaruhi pilihan belajar di malam hari ini? Misalkan ada yang ganggu nggak nih kalau malam atau orang tua lu nggak ngizinin apa gimana kan kalau belajar malam kan kadang nanti dikiranya begadang main game gitu kan. Nah, iya. Banyak tuh yang main game sampai malam. Orang. Kayak saya juga sampai malam main game itu. Waduh. Apalagi kalau udah hari Jumat gini nih. Besok kan Sabtu kan Besoknya libur. weekend ya, Chris, ya? Iya, ini kadang sampai jam 3 malam main. Waduh. Kayak gimana? Jadi pasti banyak hubungannya sama teman-temannya lagi misalnya belajar di malam hari gitu loh, kadang nggak belajar, kadang ngabar gitu lah. wah, mabar. Mabar ya. Emang ya kalau malam tuh apalagi kalau malam sinyal kenceng tuh ya. Iya, mendukung banget buat main game. Emang banget emang. Sinyal kenceng apalagi kalau mainnya yang game-game kompetitif gitu lumayan butuh sinyal kenceng ya. Genshin ya? Oh enggak itu nggak perlu sinyal kenceng-kenceng ya. Oke. Ini mau nanya lagi nih. Apa lu belajar nih itu perlu ditekan terus apa gimana lu ngejar nilai apa harus terus ranking 1 atau gimana? Misalkan lu nilainya jelek nggak dikasih uang jajan apa gimana nah. Lu kalau belajar malam tuh kontribusi pada kebiasaan belajar malam apa aja? Gua sih ya belajar malam tuh lebih pada intinya belajar ingat pada materi apa yang udah dipelajarin di sekolah gitu loh. Lebih fokus ke materi semua. Ya, benar kalau belajar malam kan tuh
kayak tadi yang awal kan dibilang lebih tenang gitu ya. Kalau belajar malam misalkan kayak ngehafal-hafal atau hafal, misalkan kayak buat besok belajar MTK malamnya mungkin bisa makan buku dulu gitu kan, paginya kita jadi misalkan jangan buang air dulu biar tuh bukunya dicerna masuk ke otak gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, itu emang saya juga kalau belajar malam suka kayak gitu. Makan buku berarti. Iya, ini asal sambil makan itu nyemil ya, misalkan gue nyemilnya apa gitu. Gak nyemil buku kan? Oh, iya, enggak lah. Nah, itu Enggak mungkin itu mah enggak. Tapi kalau Rizky mungkin iya. Boleh. Enggak, saya enggak dimakan. Telan. Jual. Oke. Nih, ada lagi yang mau gue tanya nih. Apakah ada manfaat khusus dari belajar malam? Misalkan lu kalau belajar malam nih, apa ngerasa lu bakal lebih masuk gitu pelajarannya, kayak kalau siang kan udah capek, Kelas panas. panas kan. Iya, kelas panas apa gimana? Teman-temannya berisik mungkin di kelas. Iya, nah misalkan mengganggu. tuh itu juga kan bisa jadi faktor Iya. utama kalau misalkan belajar di sekolah juga bisa ada masalah gitu. Cuman kalau belajar di rumah malam gitu kan tenang. Nah, apa lu dapat manfaat khusus gitu belajar malam, lu gimana rasa manfaatnya? Manfaat gua kalau belajar di malam hari sih lebih fokus banget tuh. Lu belajar 3 jam apa 4 jam tuh udah fokus banget sih. Buat siapa tahu besoknya ulangan apa ujian gitu lah. Nah, iya itu emang bisa aja sih kalau misalkan dari kita juga, gue juga lebih suka belajar malam sih daripada kalau belajar di sekolah. Kadang suka telat datangnya. Dan telat datang tiba-tiba guru pengawas sudah datang, jadi bingung gitu. Nanti dikira nyontek lagi bawa buku, udah bawa buku ya Ki. Nah, Iya. tapi kan kita nggak pernah bawa buku gitu kalau sekolah. Ujian udah tinggal ya paling bawa apa doang yang perlu dibutuhin, bawa makan apa bawa minum aja gitu. Oke Ki. Waduh, sorry banget kamera tadi mati. Baterainya habis ya. Iya, Bapak ya. Nih. Sorry banget ya. Sorry banget, Tadi baterainya habis. jadi ada kendala Iya. teknis sedikit, emang tadi kita lupa cas baterainya. Oke, kita lanjut lagi ya Bi, tadi jadi kelamaan kan ini. Ya, Jadi, nggak apa-apa kok. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini apa saja sih tantangan yang dihadapi anak muda pada saat belajar di malam hari? Pasti adanya kelelahan, kurang tidur, dan pasti juga sih yang paling nomor satu sih stres banget kalau lagi kurangnya tidur. Tuh emang Iya sih. kalau belajar malam tuh emang kadang ada yang bisa bikin Ada. malah nggak fokus, Iya. kadang ada plus minusnya lah. Ada Kalau misalkan positifnya, ada negatifnya ya, Chris ya. iya tuh kalau misalkan pulang habis capek banget, malah dipaksa belajar malah makin kebakar tuh kepalanya ya, malah panas banget. Apalagi kalau udah di luarnya udah belum makan sampai rumah harus belajar lagi buat siap-siap buat besok apa gimana kan. Ya enggak, kita juga kan Benar banget tuh. udah kalau udah capek banget paling skip aja lah, nggak jadi belajar malah. Iya. Kayak nih, gue mau kasih pertanyaan terakhir doang nih, udah kita penutupan nih. Pertanyaan terakhirnya, apa ada saran nih Bi menurut lu kalau buat kita nih belajar malam-malam, apa kita harus siapin makanan dulu, minuman, atau enggak kita sebelum belajar tidur dulu gitu, Iya, bangunnya betul. malam tuh, Eh, gimana tuh? Maka ada Sa- sarannya gitu kan. Saran gua sih ya untuk belajar di malam hari ya, kalian ngatur waktu aja, ngatur waktu belajar dan jaga pola tidur yang sehat. Jangan sampai begadang sampai jam 12, mau jam 1 sampai jam 2, jangan. Nggak boleh. Ya, bener banget sih kata Hasbi tadi tuh. Emang ya kalau nggak boleh sampai over banget lah ya, Iya. sekali atau 2 kali ya nggak apa-apa, kalau sampai 5 kali gitu itu mah jadi kebiasaan gak tuh, mau langsung jadi penyakitan Nggak- umur nggak muda. bagus itu. Ya malah nanti besok kan malah jadi pusing palanya, malah nggak ada yang masuk. Iya. Itu kan kayak gitu bisa juga. Bener. Kita juga kalau misalkan yang masih muda kan harusnya invest buat tubuh, Kedepannya. buat kedepannya invest Iya. badan, misalkan masih muda badannya harus di inilah biar nggak gampang ringkih Iya, sakit. dijaga baik-baik agar kedepannya kita sehat juga. Ya nih, oke ya guys. Tadi kan udah terakhir banget nih, kita mau Ya. penutupan nih sama kita sama Chris ya, saya Chris Wanto dan dia Rizky Febrian. Ya. Nah, itu narasumber kita namanya Hasbi ya. Oke, dia namanya Hasbi nih. Nah, oke, kalau ada tips lainnya buat belajar, boleh aja nih sharing-sharing apa gimana. Bener banget tuh. Oke. Nah, kalau misalkan kalian emang kepengen ada caranya, boleh aja komen di bawah nih, Ya, atau di di bawah sini. komentar atau gimana. Iya. Oke, sampai Oke, jumpa. sampai jumpa.